saya di sini. Yang pertama, setuju tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apa itu ya? Terlepas saya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tanya, contoh hukuman yang dapat mendisiplinkan anak menurut Bapak Ibu apa salah satunya? Misalkan siswa itu terlambat. Apa contoh hukuman yang bisa kita berikan? Suruh bersikir. Boleh. Itu termasuk hukuman atau tidak? Hukuman. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, siswa ini terlambat, kita suruh berdiri di depan kelas. Itu boleh kita terapkan? Tidak ya. Jadi di sini Bapak Ibu yang akan saya terapkan bahwa pemberian hukuman terhadap anak itu kita lihat dulu seperti apa. Karena sebaiknya kita tidak memberikan hukuman, melainkan kita memberikan konsekuensi. Seperti kalau anak terlambat kita suruh berdiri di depan kelas, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Nah, kalau anak itu terlambat, kita suruh berzikir kata Bapak apa tadi, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Jadi yang konsekuensi itu sebaiknya seperti apa? Sesuai dengan kesalahannya. Nah, itu yang akan kita jelaskan di sini nanti Pak ya. Bagaimana seharusnya kita menghadapi jika ada anak yang bermasalah. Nah, di sini saya akan menyebarkan pemahaman mengenai konsep inti budaya positif. Nah, di sini ada 8 poin. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini saya akan menjelaskan semuanya. Karena saya berbagi dengan pengalaman dengan Bapak Ibu, saya cuma memberikan contoh satu saja nanti. Tetapi untuk penerapannya saya akan jelaskan semuanya. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, ini dia profil belajar Pancasila: mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, berakhlak mulia. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, di sini ada perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku kita. Ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Nah, ubahlah paradigma tersebut. Nah, di sini ada stimulus respon dan stimulus kontrol, di mana stimulus respon itu seperti realita kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol, kebutuhan kita itu beda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita memiliki pandangan kita terhadap siswa itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya.
Bobik itu bagaimana menurut dia? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan beberapa miskonsepsi ini setelah ini. Kita masuk ke disiplin positif. Nah, di mana disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku orang yang lebih baik. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan ada 3. Yang pertama berdasarkan profil pelajar Pancasila adanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, yang kedua menurut Primarius program yang pertama toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Begitu selanjutnya dengan keterampilan hidup. Saya nanti akan menerapkan yang bagian Primarius program. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, di sini tidak itu siswa maupun guru kita sama-sama memiliki kebutuhan dasar ya. Nah, di mana kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini, jika salah satu kebutuhan kita tidak terpenuhi, akan berdampak negatif terhadap kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, di mana untuk bertahan hidup itu yang kita butuhkan adalah kesehatan, rumah, keamanan, dan makanan. Selanjutnya kasih sayang. Nah, jadi kita di sini juga butuh kasih sayang, ya Bapak Ibu ya, tidak siswa. Kita juga. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ternyata kita juga membutuhkan itu. Yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk siswa, nah ini ada kebutuhan yang dibutuhkan juga dengan siswa. Selanjutnya kebebasan. Nah, siswa dia juga ingin memiliki kebutuhan kebebasan. Sehingga dia bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dengan baik. Nah, selanjutnya kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 2 mode, motivasi ekstrinsik dari luar ya, yang kedua motivasi intrinsik dari dalam. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang untuk intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak Ibu yang dari pertanyaan tematik tadi. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman dengan konsekuensi dan restitusi itu berbeda. Hukuman tidak terencana dan atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Misalnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan
menyelesaikan masalah antara satu orang siswa. Nah, setelah itu kita buat konsekuensinya supaya hal demikian tidak terjadi lagi dengan siswa tersebut. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, misalnya dengan konsekuensi yang kita buat itu seenak kita sendiri aja. Nah, jadi murid tidak nyaman. Kita buat dengan kesepakatan berdua. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kita tidak. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, bagaimana cara kita menghadapi masalah murid? Nah, pembahasan setelah ini akan saya jelaskan. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Yang pertama, pendukung. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira kita di bagian mana ini? Nah, saya jelaskan satu-satu. Tunggu Bapak Ibu. Nah, coba lihat dari yang 5 tadi, Bapak Ibu di bagian mana? Hukum berdiri di depan kelas. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa menyuruh siswa berdiri di depan kelas itu termasuk hukuman. Nah, dari lagi ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Maka kita perlu melakukan itu kepada siswa. Berapa kali Bapak bilang harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, dengan kata tersebut kita membuat siswa tersebut menjadi merasa bersalah. Jadi kita hindari ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini kasus siswa yang terlambat ya Bapak Ibu ya. Ini sudah sering sekali, bahkan hampir setiap hari kita hadapi ya. Teman, nah jadi kita juga bisa memposisikan diri sebagai teman. Ayo dong ikuti anjuran sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kira-kira dengan cara kita sebagai teman ini nyaman atau tidak untuk siswa kita? Nyaman. Kalau bagi penantau gimana? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Sekarang kamu berdiri sebelah kaki di depan kelas dan jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai penantau. Nah, ini sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki hal itu? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Nyaman nggak untuk siswa kita sebagai manajer? Bapak Ibu, dari yang 5 buah tadi, sebaiknya kita menjadi seorang guru memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, bagaimana nanti akan saya lihatkan contoh videonya Bapak Ibu ya. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu.
Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu itu contoh 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kira-kira kita di posisi mana? Tadi nggak mau ya, sekarang mau. Nah, menurut Bapak Ibu dari posisi pemantau, pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai manajer, itu menurut Bapak Ibu kita sebagai guru hendaknya menerapkan posisi kontrol yang bagaimana? Yang paling mudah dilakukan sebagai penghukum. Sebagai yang paling mudah dilakukan sebagai penghukum. Apakah boleh kita terapkan sebagai penghukum? Sebenarnya tidak sesuai. Ya, Cuman sebenarnya kalau dilihat dari lingkungan, kondisi, situasi, memang mau tak mau tuh kayaknya harus Ya. Berarti menurut Bapak Ibu kita menyesuaikan posisi di mana kita ya. Kita siswa SD yang kita hadapi, bagaimana posisi kita gitu ya Pak ya. Sedangkan kita menghadapi siswa SMK yang mayoritas adalah siswa laki-laki. Kalau saya Bu ya, apakah benar atau tidak, apakah betul atau tidak, sudah berapa tahun saya selalu kalau dilihat dari sana, saya harus jadi pemantau sama kalau terlambat mungkin Pak tahu ya, kalau terlambat jam berapa kita masuknya, kemudian apa konsekuensinya ya, berapa menit kamu terlambat, 20 menit, 30 menit nanti masuk ke buku. Dan aku ibu absen ibu tertulis di situ di buku absen 30 menit. Jadi minggu besok berapa lagi? Kadang ada penurunan dari 60 akhirnya dia jadi 30. Kalau dia lengkapi karena saya 2 jam 90 menit, kalau sudah dilengkapi 90 menit bagaimana nak? Berarti saya apa Bu? Sudah tahu dia. Kemudian kenapa bisa? Saya tanya itu kenapa dia bisa ini? Kenapa terlambat? Alasannya terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun? Bantu orang tua. Jadi nanti konsekuensinya saya tidak pernah menghukum anak itu tidak. Setelah saya tanya seperti itu, ibu tulis ya berapa menit kamu terlambat, kita pantau besoknya. Nah kalau sering-sering terlambat nanti ibu kirim aja ke apanya tadi, ibu pantau tadi sekali perjanjian. Jadi Setiap tahun sudah seperti itu. Jadi setelah selesai tanya jawab seperti itu, sudah silakan masuk karena kita dari satu banyak anak menyalahkan anak kenapa kamu terlambat itu siapa tahu di jalan niatnya itu bagus kan, niatnya dari rumah kan tahu untuk belajar. Siapa tahu di jalan ada kendala ya udah gitu lah. Lillahi ta'ala ya Allah aja yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Karena kalau anak itu udah gitu. Itu kalau saya selama ini. jadi selama ini Bu Ninin antara ibu dan anak ada kenyamanan atau tidak? Ada kenyamanan. Sebenarnya orang tuanya juga seperti itu, Bu, ketemu Bu, ya itu Bu diingatkan gitu loh. Baik, makasih Bu Ninin. Nah sekarang Bapak Ibu coba kita lihat posisi kontrol apakah saya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini kira-kira posisi kontrol apa? Pembuat rasa bersalah. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah dengan kata tersebut di hati siswa tersebut akan merasa bersalah kan? Nah kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, membuat rasa bersalah.
rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, sebagai apa tadi? Pemantau ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, tadi ada Hebat. baik sekali ibunya ya. Itu Bu Patuhi aturan saya atau awas. Terhukum. Ya, penghukum. Berarti kita awas itu pasti kita terpikirkan apa yang kita berikan hukumannya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada Bapak Ibu yang berpendapat? Ya Pak? Kalau tadi dari penjelasan sebelumnya, Ya. peraturan itu Bu datangnya tiba-tiba tanpa disepakati Ya. terlebih dahulu. Sedangkan kalau keyakinan ini kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa yang bersangkutan, sudah tahu apa konsekuensi yang akan dilakukannya kalau dilanggarnya itu. Ya, baik Pak, bagus sekali. Terima kasih Pak. Ibu Ninin, ada Bu? Apa kata ini? Kalau peraturan itu biasanya kan dari satu pihak aja. Iya. Kalau yang keyakinan baru kedua belah Ya, pihak. tepat sekali. Ya. Kenapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Kalau peraturan itu sudah dari satu pihak. Kalau dari keyakinan semua pihak terlibat. Karena di sini kita membuat kesepakatan. Seperti yang dijelaskan tadi, kita membuat keyakinan ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, ada itu rasa peduli, rasa tanggung jawab, nah, kerjasama, saling menghargai. Nah, jadi kita membuat keyakinan itu berdasarkan kesepakatan bersama. Setelah itu, kalau peraturan itu cuma dari satu pihak saja. Kita buat peraturan, kita mau nggak mau itu harus diikuti. Nah, jadi sebenarnya kita ganti yaitu keyakinan, bukan peraturan. Baik Bu ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ada 6. Yang pertama bersifat abstrak, singkat, pada tempat dan jelas ya. Yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, nah bukan negatif. Sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi ketika kita membuat keyakinan kelas tersebut, itu kita libatkan baik pun guru maupun peserta didik supaya terjadi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, segitiga restitusi. Nah, ini suatu proses dialog yang dijalani oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita menghadapi ada siswa yang bermasalah dengan menggunakan tahapan 3 restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apakah itu yang 3 tersebut? Nah, berikut saya jelaskan. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan, ada bagian dari proses pembelajaran. Ini termasuk kepada menstabilkan identitas. Yang pertama, jika kita menyelesaikan masalah dengan siswa, berbuat salah itu wajar. Jadi kita tidak, kenapa buat salah lagi? Tidak begitu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Supaya peserta didik tidak merasa tertekan ketika kita menyelesaikan masalahnya. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ketika dia berbuat kesalahan, nah kita tanya seperti ini. Kenapa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, jika ada peserta didik kita membuat kesalahan, nah ini akan kita lakukan.
Misalnya dia terlambat, kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Nah, sedangkan tadi ada kita buat siswa datang tepat waktu, tidak terlambat. Nah, ditanyakan ini, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu untuk menanyakan keyakinan kelas. Adit, kamu tahu kenapa Ibu panggil di sini? Tahu. Ya, Adit tadi Ibu dengar kalau kamu terlambat lagi ke sekolah dan kamu tidak masuk di jam pelajaran matematika. Kenapa terlambat lagi? Karena saya mengantarkan adik saya dan adik saya itu bersekolah di matematika sehingga saat saya ingin berangkat ke sekolah terdapat macet. Oh begitu. Ya wajarlah jika kamu datang terlambat karena sebelum ke sekolah kamu mengantarkan adik kamu dulu ke sekolah dan kena macet. Iya ya Naya, nggak apa-apa. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya Bu, karena saya juga takut kena hukuman dari guru. Ya, bisa terlihat kamu lebih memilih duduk di kantin dan sampai jam pelajaran matematika selesai. Untuk mata selanjutnya kamu masuk ya dan mengikuti proses pembelajaran. Ya, Ibu sangat menghargai perbuatan Adit tersebut karena Adit tidak cabut di jam pelajaran lain. Ya, dan kamu mengikuti mata pelajaran yang lain. Tindakan kamu yang sering terlambat dan tidak mengikuti mata pelajaran pertama, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tidak. Nah, jika tidak, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Datang terlambat dan mengganggu proses belajar. Ya, betul sekali. Menurut kamu datang tepat waktu itu penting nggak untuk kamu? Ikut. Ya, baik jika penting. Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika kamu datang terlambat? Saya akan mengubah pola tidur saya sehingga saya dapat bangun lebih cepat dan malam. Ya, kamu bersedia memperbaiki permasalahan tersebut? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Saya akan bangun lebih cepat dan lebih terampil saat menenangkan diri saya. Ya, tepat sekali. Tindakan yang kamu pilih, tetap semangat ya Adit ya, selesaikan masalahnya. Nah, sekarang Adit silakan masuk ke kelas lagi untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik, Bu. Nah, kita lanjut. Nah, ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Berikut contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Kita lanjutkan ke depan. Sekarang kita membahas mengenai pembentukan keyakinan kelas ya. Nah, dapat terlihat di sana bahwa keyakinan kelas itu merupakan peraturan yang sudah terperinci dan disusun secara konkret ya. Nah, setelah itu keyakinan kelas tempat pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, nah bukan negatif ya. Apa positif dan negatifnya nanti dijelaskan. Nah, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan sumpah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, bertanya nih, Bu, apa itu keyakinan kelas? Ya kan? Yang harus kita terapkan dalam kelas kita ini, ya kan? Nah, sebelumnya itu kita hendaknya mengetahui dulu apa saja itu nilai-nilai kebajikan sebelum kita membuat keyakinan kelas. Nah, misalnya ini berdasarkan profil belajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Namanya aja pelajar Pancasila, berarti 5 dari sila ya. Pertama beriman bertakwa, yang kedua mandiri, yang ketiga benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, sedangkan menurut ini enak ya. Nah, ini ya, ini yang akan kita terapkan nanti. Toleransi. Nah, toleransi apa contohnya dari toleransi? Rasa hormat apa contohnya misalnya?
jarak. Boleh kalian menggunakan HP? Tidak boleh. Kalau kalian menggunakan HP, itu berarti kalian menunjukkan nilai kebajikan, rasa hormat. Berarti kurang menghormati guru, ya kan? Nah, integritas, mandiri, menghargai. Nah, menghargai ini apa contohnya? Misalnya teman sedang berbicara ya, bertanya ke ibu, boleh kalian potong pembicaraannya? Tidak boleh. Hargai teman, selesaikan dia berbicara dulu. Nah, setelah itu baru angkat tangan, berikan untuk berbicara. Antusias. Nah, berarti apa antusias itu? Antusias, nah, serta atau empati, keilmuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, misalnya kerjasama dalam diskusi kelompok, boleh kita menjalankan atau membebankan tugas itu kepada satu orang teman saja? Tidak, harus kita kerjakan secara bersama. Percaya diri, misalnya ibu suruh tampil ke depan, enaknya menjelaskan hasil yang kalian tulis. Apakah kalian boleh goyang-goyang misalnya di depan atau lari-lari? Tidak boleh. Nah, harus percaya diri, sampaikan dengan tenang. Komitmen, apa itu komitmen? Komitmen berarti apa peraturan yang sudah dibuat ya itu harus kita ikuti. Enaknya. Nah, jadi nanti keyakinan kelas ini berdasarkan ini kita buat nanti. Nah, setelah itu ada ini ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran. Nah, jadi di dalam akal itu kita harus ada kejujuran juga ya. Hormat dan santun. Nah, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif ini bagaimana? Misalnya nanti berdiskusi kelompok, kan dipresentasikan ke depan. Nah, kalian diminta untuk kreatif untuk mempresentasikan, jangan itu aja. Silakan hal yang baru yang lebih menarik lagi. Oke, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kejujuran. Itu harus penjelasannya ya. Nanya lagi. Dapat dipercaya, lulus hati, percaya hati, tidak merendahkan orang lain. Nah, berarti kita dalam kelas tidak boleh merendahkan orang lain. Misalnya teman berpendapat, dia kurang percaya diri. Boleh Pak Galaan? Boleh wacana ya? Nah, karena itu ujung-ujungnya nanti akan menuju ke perundungan. Apa itu perundungan? Bully. Nah, ini lagi. Petunjuk. Peduli, kenalan, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan. Nah, sama dengan yang tadi ya. Nah, sekarang untuk menciptakan suasana lokal, suasana kelas yang aman, nyaman, dan kalian senangi, mari kita buat keyakinan kelas sesuai kesepakatan kita bersama. Nah, keyakinan kelasnya berdasarkan penjelasan tadi. Nah, seperti ini ya. Apa kelas impian kita? Ada tuh kayak apa kelas yang kalian inginkan? Sudah nah? Nah, kalau begitu kalian tuangkan pendapat kalian dari statement ini. Apa kelas impian kalian? Boleh juga ya. Silakan dicoba. Tuliskan ya, misalnya apa misalnya? Apa tuh? Bukan cuma itu kira impiannya, misalnya saling tolong menolong, saling menghargai, boleh menggunakan HP. Nah, apa lagi? Tidak boleh apa misalnya? Kalau terlambat bagaimana? Nah, saya naik buat beko supaya jangan apa beko. Apa impiannya? Kelas impian kita ya. Nah, silakan satu persatu maju ke depan, tempelkan di sini apa yang sudah kalian tulis. Ya. Ya, maju ke depan. Yang kertas warna pink dulu ya, kertas warna pink dulu. Ya, pink dulu. Nah, ya,
Dah? Lagi. Baca dulu. Tapi kelas sekian. Sini lagi. Jeda dulu nak. Dah. Ini kelas sekian kalian ya. Coba kita tulis satu persatu ya nak ya. Yang pertama saya ingin kelas yang di dalamnya muridnya saling menghargai, tidak suka membuli. Saling menghargai, saling menjaga kebersihan. Tidak boleh makan di kelas. Saling membantu. Tidak boleh bully ya. Sudah deh. Ayat tidak boleh bully. Sudah. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Dari dispensasi waktu. Boleh pegang HP. Tidak boleh terlambat. Udah tadi nak? Mana? Dispensasi waktu. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh makan. Kita belum. Tidak boleh makan. Allah, Bu. Tidak. Juga boleh makan. Kelas. Tidak. Tidak boleh main HP. Udah tadi nak? Boleh, Bu. Dedehnya punya, Bu. Boleh bawa makanan. Tidak terlambat kan? Tidak boleh terlambat, tidak boleh membuli. Harus kompak satu kelas. Ada di sini tadi. Boleh, Bu. Harus kompak. Tolong menolong ada nak? Tolong menolong. Saling tolong menolong, menghargai guru ya. Menghargai guru boleh.
Tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan pelajaran. Boleh? Jeda dulu boleh nak? Boleh menggunakan wifi. Dan, nah dari kesepakatan yang kalian buat, coba kalian perhatikan lagi. Ini bahasanya sudah positif atau masih negatif? Kalau negatif, berarti dia banyak tidak boleh, jangan. Nah itu berarti masih bersifat negatif. Kita ganti bahasanya dengan yang hal positif. Misalnya, tidak suka membuli. Ini positif atau negatif? Negatif karena tidak suka membuli. Nah ganti bahasanya dengan yang positif. Suka Apa? membuli. Apa? Suka membuli. Jangan suka membuli. Saling menghargai teman. Ya, saling menghargai teman. Nah ini dia enak ya. Saling menjaga kebersihan. Ini sudah positif atau belum? Sudah, saling menjaga kebersihan. Tidak boleh makan di kelas. Ini sudah positif atau belum? Belum. Apa yang menjadi positif? Boleh makan. Hah? Boleh makan. Kalau tidak boleh makan, itu masih negatif. Nah, kita ganti. Pergunakan jam istirahat untuk makan. Bisa? Nah, jadi tidak boleh makan di kelas. Nah, diganti menjadi positif. Pergunakan jam istirahat untuk makan. Saling membantu sudah positif atau belum? Sudah. Tidak boleh terlambat. Belum. Nah, apa yang positifnya? Bagus. Datanglah tepat waktu. Bagus. Menghargai guru. Sudah positif atau belum? Sudah. Memberi dispensasi waktu. Nah, udah enak ya. Boleh menggunakan HP. Nah, ini sudah positif tapi tambahkan lagi. Apakah selama pelajaran kita menggunakan HP? Ya. Boleh menggunakan HP ketika Disuruh guru. Nah, ketika diizinkan guru. Ya. Tidak boleh pakai HP. Nah, kita gabung dengan di atas ya. Boleh menggunakan HP ketika diizinkan. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi. Kehadiran siswa harus datang tepat waktu. Nah, untuk setiap kelas ya. Siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Menghormati. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Saling menghargai. Nah, ini masih negatif ya. Komunikasi. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Penggunaan ponsel. Nah, penggunaan ponsel dilarang ketika sesi kelas kecuali jika ada izin. Nah, ini guys menjadi positif. Setelah itu kami buatkan poster. Nah, ini posternya dari kegiatan pembelajaran. Menghormati. Semua siswa diharapkan menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Saling menghargai. Nah, jadi ini dia posternya, belum kami print ya Bapak Ibu. Jadi nanti seperti masukan dari Bapak apa tadi, sebaiknya dibuatkan tanda tangan bersama. Nah, itu akan dilaksanakan nanti karena sini sudah kita buatkan, karena belum di print out kemarin, mengingat waktu yang sudah cukup kemarin. Nah, nanti akan saya coba untuk membuatkan tanda tangan bersama. Nah, ini keyakinan kelas yang kami buat kehadiran siswa harus datang tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Partisipasi. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Menghormati. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi. Saling menghargai, seperti menghindari melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Komunikasi siswa. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pelajaran. Penggunaan ponsel dilarang selama
sesi kelas kecuali jika ada izin sebelumnya dari guru untuk tujuan pendidikan. Nah, jadi itu yang dapat ya Bapak Ibu. Silakan Bu, bisa dibesarkan dulu itu. Oke. Apakah bahasa Indonesia? Maaf ya, mungkin bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari kata-katanya, dari kalimatnya, diharapkan, berarti kita mengharapkan aja. Sementara kita yakin ya sudah akan dilakukan anak. Kalau di sana tertulis diharapkan, siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain. Apakah kita formal aja diharapkan? Karena kalau diharapkan berarti ada anak yang hanya sepele aja. Tapi kalau kita menghormati satu sama lain, gitu lah. Kita ganti bahasanya. Kita ganti bahasanya dengan kalimat yang lebih simpel, yang lebih yakin gitu loh. Kalau masih diharapkan berarti kan bisa mengharap, Berharap gitu lah. Baik Bu. Cuma itu aja, mungkin lebih bahasanya, mungkin kata-katanya mungkin lebih dipersingkat aja gitu Bu Lara. Ya, seperti diharapkan untuk menghormati satu sama lain gitu ya. Diharapkan itu lebih bagus kita buang aja. Nah, itu dia. Jadi jangan diharapkan, karena ini keyakinan kelas ya. Berarti kita sudah melakukan keyakinan, bukan diharapkan lagi. Ya. Diharapkan berarti kita kan masih di apa namanya itu? Di awal-awal masih nanti anak kecewa kita nanti tidak diharapkan lagi nanti ini. Tapi kalau misalkan kelas, oke, dari hati mereka sendiri, dari mereka sesama mereka yang melakukan itu. Baik. Saling menghormati, kemudian aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Itu aja Bu Lara. Ya, baik. Terima kasih Bu atas masukannya. Nanti saya akan perbaiki. Selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai pemaparan saya tadi? Oh, satu lagi. Ya, Pak. silakan Bu Nini. Mungkin sama kalau keyakinan kelas ini sudah tanda tangan ya, saya minta mungkin kalau ini ya, kapan dilaksanakannya itu. Iya, di mananya, di 11 TPM 3, ruangannya berapa, harinya kapan. Maklum ya guru sejarah ya, kadang kita perlu bukti gitu lah. Terima kasih Bu. Kapan akan dilaksanakan? Yang pertama itu Kapan dibikin keyakinan kelas ini kapan gitu loh. Jadi ini merupakan sebuah, kalau kami pelajari ini merupakan sebuah sejarah anak-anak itu. Oh, saya ini bikin tanggal itu sekian itu di sini loh kita berikan kejadian keyakinan kelas kita. Ternyata kita kompak loh ternyata dengan keyakinan kelas itu. baik Bu. Seperti berita acara. Ya, Nah, seperti begitu. ya. Keyakinan kelas ini kapan dibuat? Itu dibuatnya ketika kita sudah memulai tahun ajaran baru, sudah masuk ke kelas yang baru, itu sebaiknya kita langsung laksanakan ini. Iya. Supaya siswa merasa terarahkan apa yang patut dia laksanakan dan apa yang tidak patut dia laksanakan. Itu kita buat berdasarkan keyakinan kelas ini. Jadi kalau dari awal sudah kita buat, nah siswa nanti akan mengingat, wah ini sudah keyakinan kelas kita, sudah kesepakatan kita bersama. Nah dia akan merasa untuk tidak mengikuti hal demikian. Nanti kan ibu kan ini kan tanda tangan peserta tadi kan mau dikeluarkan ini. Ya mau di. Jadi ada tanda tangannya. Lebih bagus nanti tanda tangan peserta didik, kemudian bu bikin di mananya, ruangnya, kemudian kapan dia menandatangani ini kesepakatan kelas. Itu aja masuk kan? Ya baik. Terima kasih atas masukannya Bu. Iya, Di sini juga dijelaskan keyakinan kelas ini apakah cuma dengan wali kelas atau guru tertentu saja? Tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, itu di setiap sesi kelas. Nah, ini diterapkan. Jadi jadi semua mata pelajaran. Iya, semua mata pelajaran dengan siapa dia belajar. Nah, itu juga diterapkan. Karena nanti ketika kita proses, jika ada terjadi hal demikian, kita tanyain aja lagi seperti apa tadi manajernya Bapak Ibu ya. Nah, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Apa nilai-nilai yang sudah melanggar? Nah, ini kita sebutkan. Jadi kita selesaikan dengan siswa tersebut dan kita serahkan ke dia apa keyakinan kelas yang sudah kamu melanggar. Nah, kita kembalikan ke dia. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang
berasa sampai di sini atas pemaparan saya. Jika ada salah penyampaian dari ucapan atau tindakan saya minta maaf. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.